Halo adik-adik semuanya, di sini Miss Anis mau menjelaskan terkait penjelasan mengerjakan tugas atau PR-nya ya di dashboard siswa kalian masing-masing gitu ya. Jadi adik-adik silakan akses nanti ini ya learn.kodlab.org ya atau org. Nih. Jadi adik-adik tinggal akses aja sebenarnya. Coba Miss copy. Jadi misal Miss buka baru ya di sini ya. Ini tinggal kita buka aja tuh ya, lalu enter gitu. Nah di sini kita langsung nanti diarahkan ke loginnya ya. Ini ada username-nya. Username-nya udah dikasih masing-masing ya sama tim Kotlin sendiri ya. Kalau passwordnya juga begitu ya. Username dan password sudah dikasih masing-masing. Again, Miss ingatkan lagi, kalau semisal kalian lupa naruhnya, biasanya ada sih, cek aja WA yang kemarin digunakan untuk mendaftar Kodlen atau melalui email gitu ya, itu ada biasanya. Kalau memang benar-benar nggak ada, minta sama Miss Anis ya, username sama password untuk mengakses dashboardnya gitu ya. Oke adik-adik ya, nanti tinggal login. Nah kalau kalian tinggal login, nanti kalau kalian udah login ya, kalau kalian udah login, tampilan awalnya seperti ini ya, oke. Nah di sini kalian bisa klik home atau yang lainnya ya, oke juga nggak masalah gitu ya. Nih, jadi Miss ke My Course ya, Miss pergi ke My Course di sini. Terus di sini ada bagian homework, ya kan ya. Nah, kita akan kerjain homeworknya atau tugasnya di sini ya. Nah, di sini ada in class. Kemarin ada pertanyaan soalnya, Miss, aku udah ngerjain, tapi kok masih not pass gitu atau nggak lulus gitu ya. Nah, nanti Miss akan jelasin kenapa dia kayak gitu ya. Nah, pertama kita ke homework dulu nih. Kita ke homework, kita klik homeworknya. Nah, di sini ada M1 L2 ya adik-adik ya. M1 L2 itu maksudnya modul 1, L2 itu listen 2 atau pelajaran kedua atau pertemuan kedua. Kenapa nggak ada L1-nya Miss di sini? Karena L1-nya itu kemarin kita tugasnya atau PR-nya Miss minta dikirimkan lewat WA ya. Jadi kita belum belajar di apa platform atau dashboard Kotlin-nya ya. Makanya adanya cuma di pertemuan kedua aja gitu. Nah, ini ada M1 L2 mengedit landscape. Jadi kita klik. Nah, pas kita klik ini dia muncul kan. Nih. Dia muncul PR-nya di sini ya. Nah, di sini ada dua nih di sini ya, ada mengirimkan pekerjaan rumah, ada jalan menuju laboratorium gitu. Jadi kalau kita klik, diklik aja gitu, mengirimkan pekerjaan rumah kita klik gitu. Nah, di sini dia membuka tuh. Ini submit homework katanya gitu ya. Nah, ini dia, submit homework. Nah, di sini dia menjelaskan nih apa aja nih instruksinya pekerjaan rumah. Jadi adik-adik harus baca gitu ya. Nih di sini, di mana saya dapat menemukan pekerjaan rumah saya, kita klik gitu misalnya. Nah, dia ngajarin tuh di mana saya dapat menemukan pekerjaan rumah saya, diklik aja gitu. Jadi kalau kalian klik, kalian baca satu-satu, kalian bukain semua, itu dia akan pas nanti atau lulus semuanya ya. Setelah gurunya juga ngasih nilai ke tugas kalian gitu ya. Jadi kalau semisal gurunya udah ngasih nilai, tapi kalian nggak baca satu-satu ini, nggak baca satu-satu, itu bisa jadi not pass. Sebenarnya nggak masalah juga ya, cuman ada tulisannya nggak lulus atau not pass aja gitu. Cuman tugasnya udah dikumpulkan sama Miss, misalnya gitu ya. Paham ya maksudnya? Jadi ada not pass itu kalian nggak klik nih satu-satu poinnya dibacain satu-satu. Jadi PR-nya juga ada PR membaca ya adik-adik ya dan memahami gitu ya di student dashboard-nya gitu. Terus ini bagaimana cara mengunggah file pekerjaan rumah? Kalau kita klik gitu di sini. Nih, ada untuk mengirim hasil tugas ke tutor, Anda perlu mengunggah tangkapan layar atau screenshot ya, atau file game ke platform Kotlin. Begini caranya. Klik icon file di bawah robot obrolan nih, di sini nih, dia ngajarin tuh, ya kan? Di bawah sini. Terus jika Anda melihat jendela baru, pilih file yang ingin Anda unggah, lalu klik ini, tanda kirim. Untuk mengunggah file Anda, tinggal diklik kirim. Ya, adik-adik ya. Oke, paham ya di sini ya. Nah, udah back to menu lagi gitu. Klik lagi yang lainnya, dibaca lagi gitu. Cara membuat tangkapan layar di Roblox, diklik lagi, dibaca lagi gitu. Jadi kita harus bacain satu-satu ya. Nih, balik lagi gitu nanti ya. Kembali ke menu, kita klik lagi. Lanjut gitu, klikin satu-satu. Oke. Nah, kalau udah, baru nanti, ini PR-nya PR membaca loh ya. Nah, di sini dalam tugas kali ini kalian akan belajar bagaimana cara mengirimkan tugas kalian ke tutor. Pastikan kalian mempelajari semua yang disajikan di sini karena ini cukup penting gitu ya. Nah, kalau mau diklik aja boleh, cuman alangkah lebih baiknya ditambahin juga di sini kayak done gitu atau kirimkan tugasnya. Jadi dua kali yang ngirimkan tugasnya langsung disubmit ini. Ini jangan nggak disubmit ya. Ini PR nih. Jadi ini PR-nya udah dikirim, udah betul ngirim tangkapan layar atau screenshot, tapi nggak disubmit. Ini nggak akan nyampe ke guru kalian kalau tidak disubmit gitu ya. Jadi setelah setelah kita
lampirkan, misalnya klik ini, lampirkan ya, klik lampirkan. Nah, nanti dikirim misalnya ya, lalu klik kirim yang ini, pilih submit. Jadi PR-nya harus disubmit. Oke, ini penting banget ya adik-adik ya. Kalian bukain poin-poin ini, dibacain pelan-pelan, lalu disubmit gitu. Ya, terus tadi kan ada bagian mengirimkan pekerjaan rumah gitu ya. Oke, kita ke My Course lagi. Ada dua dia soalnya. Kita ke homework dulu ya. Nih, ini kita ke homework. Nih, di sini kan bagian mengirimkan pekerjaan rumah ya. Nah, ini tadi PR-nya PR membaca dan kita coba untuk ngirimin PR-nya juga di kolom chatnya ya. Baru disubmit nanti. Nah, ini jalan menuju laboratorium. Ini PR-nya ya yang bikin jalan ya. Oke, kita klik. Ini udah dikoreksi ya sama gurunya 100/100. Nah, kalau yang ini belum masih 0/30 karena nggak dikirimkan gitu. Itulah kenapa kalian nggak pas atau nggak lulus di sini. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita klik jalan menuju laboratoriumnya. Nah, kalian baca. Ini ada pekerjaan rumahnya adik-adik. Perjalanan ke lab. Nah, ini dibaca, dipahami maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, lalu ini adalah tugasnya gitu. Nah, ini udah betul, makanya udah dikasih 100/100 sama gurunya. Gitu adik-adik ya. Nah, sebenarnya kalau dari Miss pribadi atau dari guru-gurunya, Miss aku males baca misalnya ya. Tapi konsekuensinya nggak lulus gitu ya. Nah, tapi adik-adik harus kirim setidak-tidaknya PR yang ini, yang Miss tugaskan, yang jalan menuju laboratorium gitu ya. Tapi jangan males lah kalau bisa ya adik-adik ya. Jadi dibaca, dipahami pelan-pelan. Toh seru juga toh Roblox ya, daripada kita main Roblox player aja main game di Roblox, lebih baik kita belajar cara membuat game di Roblox agar nanti bisa membuat game di Roblox, gamenya rame, kalian bisa dapat duit, skill kalian ngodingnya lancar, gitu ya adik-adik ya. Nah, lanjut. Ini untuk M2L2. Nah, M2L sorry M1L2. M1L3-nya diklik lagi ya. Nah, oh ini cuma satu, enak nih, cuma membangun rumah ya. Ini belum dikerjakan juga. Jadi kita tinggal klik, mari membangun rumahnya. Kita baca, maka permintaannya mengirim file atau screenshot ya. Nih, tambahkan standar part katanya di Roblox Studio ya. Tambahkan roof atau roof ini atapnya. Modelkan window tuh kayak gitu. Seru loh ini, bikin-bikin rumah kayak gini ya. Oke, ini pertemuan kedua. Nah, sisanya juga begitu ya, dikerjakan sampai pertemuan kalian terakhir, pertemuan keberapa. Ini udah 5 pertemuan siswa ini, jadi ada teman dua, tiga, empat, sorry, dia 6 pertemuan ya. Tapi satunya itu yang tadi kata Miss, pertemuan pertama itu kita belum ada PR-nya di dashboard ini gitu ya. Jadi ini pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Ini pertemuan keenamnya. Nah, sampai M2L2 juga harus dikerjakan ya adik-adik ya. Nah, tolong dibaca nih, ada jembatan yang menghilang. Jadi tinggal kalian klik PR-nya di sini. Nah, dibaca nih. Selama pelajaran kita telah belajar untuk mengubah properti objek dalam tugas ini. Kita akan belajar cara mengubah properti satu objek ketika objek lainnya disentuh kendali jarak jauh gitu. Nih, ini dia ya. Terus ini prakteknya. Terus kita pilih salah satu dan lampirkan skripnya. Ini skripnya udah dibuat di sini, tinggal copy paste aja, nanti letakkan gitu ya. Jadi kita buat dulu nih satu-satu kayak bola gini misalnya atau boleh diganti dengan yang lain. Lalu di copy paste skripnya diletakkan di Roblox Studio gitu ya. Nih, banyak tuh ya. Tinggal dikirim. Nih, kirimkan tangkapan layar. Oh, tangkapan layar berarti screenshot aja cukup. Ya udah kirimkan screenshotnya gitu ya. Kalau dia mintanya file, tinggal download aja filenya dari Roblox Studio. Adik-adik sudah tahu semuanya kan ya cara download file ya di Roblox Studio ya. Klik file di kiri atas Roblox Studionya, lalu save to file. Jadi dia nanti akan kesimpan sebagai bentuk file baru dilampirkan di sini. Ya adik-adik ya. Oke, jadi silakan dicek bagi teman-teman yang tugasnya belum dikerjakan dari pertemuan kedua sampai seterusnya ya modul 1, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Kalian lihat di sini cek setiap pertemuan pelan-pelan aja nggak masalah gitu. Tapi memang ada konsekuensi misalnya terlambat mungkin nilainya agak berkurang. Nggak, kalau dari Miss nggak berkurang sih. Bisa jadi dari in class-nya di sini dia tulisannya not pass gitu ya. Karena kalian telat ngirimin. Cuman nggak apa-apa, nanti Miss usahakan agar bisa pas. Kalau memang nanti nggak bisa, memang itu dari dashboardnya sih. Gitu ya. Yang jelas kalau nilai PR dari Miss itu bakal full. Asalkan kalian mengumpulkan dan benar ya PR-nya. Gitu adik-adik ya. Silakan dicoba, dibuka ya student dashboardnya ya.
dan dikerjakan homeworknya. Mumpung belum terlalu banyak, ini baru 5 homework yang belum dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau yang udah gitu ya. Adik-adik ya, kalau ada pertanyaan silakan nanti WA Miss ya, melalui WA tanya aja. Oke, thank you adik-adik semuanya.